Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilan Haki dengan NIM B1D220700. Saat ini akan menjelaskan materi struktur konstruksi 2, yaitu kusen pintu dan kusen jendela aluminium, lebih tepatnya di sana. Pertama-tama untuk pendahuluan, pengertian kusen dulu. Kusen adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk membentuk hubungan baik antara sebuah dinding pasangan bata, beton, aluminium ataupun kayu dengan pintu dan atau jendela. Jenis-jenis kusen berdasarkan fungsinya itu dapat dibedakan antara kusen pintu dan kusen jendela. Berdasarkan lokasinya dapat dibedakan antara kusen luar yang terutama dipengaruhi oleh iklim setempat. Lalu ada berdasarkan bahan yang digunakan dapat dibedakan antara kusen kayu, kusen logam atau aluminium, kusen beton gitu. Lalu untuk daun dan pintu jendela secara umum, daun pintu dan daun jendela itu berfungsi untuk penutup atau pemisah ruang yang movable, tidak statis dan dapat dibuka atau ditutup. Dan untuk keamanan bisa juga dipasang kunci gitu kan. Daun pintu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya manusia ataupun barang. Untuk pintu, untuk ukuran pintu biasanya disesuaikan dengan tempat di mana daun pintu akan ditempatkan. Misalnya untuk pintu ruang tamu dibuat agak lebar karena disitulah terjadi proses interaksi keluar masuk manusia maupun barang. Jadi sengaja harus dibuat lebih lebar. Sedangkan daun jendela berfungsi sebagai masuknya cahaya dan juga tempat berlangsungnya proses keluar masuknya udara yang di luar ke dalam maupun yang di dalam keluar. Selanjutnya ada jenis-jenis pintu dan jendela berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pintu atau jendela satu sayap. Yang satu sayap itu merupakan satu buah gitu kan, cuman satu bukaan. Lalu ada pintu atau jendela putar. Bisa dilihat di gambar itu yang seperti ini. Selanjutnya ada pintu atau jendela dua sayap. Yang dua sayap itu maksudnya itu kanan kiri gitu kan, seperti ini bisa dilihat. Lalu ada jendela geser gitu kan, jendela atau pintu geser itu yang menggunakan rolling. Lalu ada pintu lipat atau seperti atau harmonika. Kenapa disebut harmonika? Karena proses buka tutupnya itu seperti memainkan alat harmonika gitu. Lalu ada pintu gulung atau rolling door bisa disebut biasanya. Lalu ada jendela jerusi atau nako. Lalu ada pintu atau jendela rangkap. Ada juga jendela mari gitu. Selanjutnya jenis pintu berdasarkan konstruksinya. Pertama ada pintu jendela panel kayu atau kaca, ada pintu jendela jerusi dan spiak, ada pintu jendela papan berangka, ada pintu jendela balok berangka, ada pintu atau jendela balok tanpa rangka, ada juga pintu isi. Nah, berdasarkan bahannya, untuk jendela dan pintu itu ada yang dari kayu, ada juga yang aluminium. Nah, ini untuk bagian-bagian dari kusen. Pertama itu ada tiang gitu kan, yang ditunjukkan pada nomor 1 nih, tiang. Lalu ada nut. Nut itu biasanya digunakan pada kusen pintu gitu kan.
dimana fungsinya untuk menahan gerakan tiang yang melindungi kayu menggunakan tiang di kusen bawah untuk menahan gerakan tiang dan juga melindungi kayu dari resapan air dari lantai ke atas karena lantai itu kan sering dilakukan pencucian atau pengepelan itu kan. Maka untuk memperawet kusen pintu agar tidak mudah lapuk, makanya dipasang net itu kan untuk menghalau air tidak sampai ke kusen tersebut. Lalu ada juga ambang atau dropel. Pada jendela itu ada ambang batas dan ambang bawah, sedangkan pada pintu tidak terdapat ambang bawah gitu kan. Nah, untuk ambang atau dropel itu ditentukan pada nomor 2. Nah, ini di atas dan ini di bawah untuk jendela, sedangkan untuk pintu hanya bagian atas saja. Untuk spone itu tempat perlentakan daun pintu dan atau jendela. Lalu ada telinga kusen adalah bagian ambang yang masuk ke dalam tembok untuk menahan gerakan kusen. Ini yang diberi tanda silang, ini merupakan telinga dari kusen itu untuk memperkuat posisi jendela atau pintu agar tidak terjadi pergeseran. Lalu ada alur kapur, merupakan bagian dari tiang yang dicoak untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang jika terjadi penyusutan. Yang terakhir ada angkur, itu yang ditunjukkan pada nomor 6 itu kan. Yang bentuknya seperti ini terbuat dari besi, dipasang dimasukkan ke tembok. Itu tujuannya untuk memperkuat melekatnya pada tembok gitu. Jadi tidak mudah tidak mudah copot gitu kan, karena menempel dengan kuat dengan adanya angkut tersebut. Nah, masuk ke bagian kusen aluminium. Kusen aluminium sebagai salah satu alternatif bahan pengganti kayu sekarang ini sudah semakin familiar di masyarakat. Ini ditandai dengan semakin banyaknya perumahan baik pribadi maupun komplek perumahan yang mengganti kusen kayu dengan kusen aluminium. Banyak faktor pendukung yang menyebabkan kusen aluminium menjadi pilihan utama. Misalnya bahan ini ternyata kuat, ringan, tahan cuaca, bahan yang anti karat, anti rayap, dan anti air. Desainnya juga dapat dipilih. Nya pun sudah mulai beragam, warna pun bisa pilih dari hitam, coklat, silver, putih, merah, biru, kuning, oranye, krim, dan juga warna urat kayu gitu atau serat kayu yang hampir menyerupai alami warna kayu. Untuk kelebihan dari kusen aluminium, pertama jika ada menggunakan kusen berbahan aluminium, maka kusen ini akan tahan keropos karena aluminium tidak mungkin dimakan rayap. Jadi dengan ini Anda tidak perlu mengganti-ganti kusen karena termakan rayap. Kusen ini tidak dapat menyusut ataupun mengalami perubahan bentuk dan juga lebih tahan lama karena tidak melengkung akibat cuaca yang berubah sewaktu-waktu. Nah, ini bedanya dengan kusen kayu. Kusen kayu seringkali mengalami langkungan gitu kan ketika sudah dipasang dalam waktu lama. Jadi akan membuat pintu itu akan susah dikunci gitu kan, atau bahkan tidak bisa terkunci karena langkungan tersebut. Lalu dengan menggunakan kusen aluminium, Anda bisa membuat tampilan menjadi seperti kusen kayu karena dapat dicat atau dilapisi dengan motif kayu sehingga bentuknya akan menjadi mirip seperti kayu. Untuk desainnya bisa membuat seperti yang diinginkan atau sesuai pesanan. Selain itu, dengan bobot yang ringan, Anda bisa memudahkan memindahkan dan perawatannya untuk kusen aluminium. Ini sangat mudah dan juga kualitas aluminium sangat baik. Dari mulai proses pembuatan, pemasangan dan juga perawatan kusen terbilang lebih murah karena sifatnya tahan lama. Walaupun banyak terkena air ataupun hujan, dia tidak akan mudah hancur.
karena dia merupakan logam. Nah, ini beberapa jenis profil kusen aluminium. Untuk profil aluminium sebenarnya itu terdapat berbagai macam merek, namun secara umum bentuknya hampir sama kecuali merek tertentu. Yang bagus seperti YKK mungkin bisa sedikit berbeda. Untuk jenis-jenisnya, untuk jenis profilnya itu pertama ada open back. Ini adalah bagian profil kusen aluminium yang banyak digunakan untuk pintu. Profil ini diletakkan di tepi dinding. Untuk kusen pintu open back mempunyai salah satu bagian sisi terbuka, dan sisi terbuka ini bisa ditutup dengan tutup rata atau tutup M. Lalu ada profil M. Profil M banyak digunakan untuk jendela kaca mati. Bentuknya itu menyerupai huruf M, mempunyai dua sisi sama seperti open back, sisi satunya bisa ditutup. Lalu ada profil jet. Karena bentuknya seperti huruf jet, profil jet ini digunakan untuk kaca mati juga. Lalu ada profil tutup rata, adalah profil untuk menutup sisi open back atau profil sisi open back, itu profil jet atau profil M, biasa digunakan pada kusen pintu aluminium. Untuk tutup M sama seperti tutup rata untuk menutup sisi open back atau sisi open jet, namun ini biasanya digunakan untuk kaca mati. Lalu tutup jet, nama satu ini disebutkan demikian, memang gunanya untuk menutup sisi profil pada profil jet, yang ada menyebutnya ceklokan, itu fungsinya untuk menutup profil jet setelah kaca mati dipasangkan. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Ini ada beberapa bentuk profil. Ini ada profil C, terus ada profil C itu sama dengan open back gitu kan. Lalu ada profil M, terus ada profil J, terus ada profil mobilan, bentuknya sudah jadi buat seperti mobil. Lalu ada profil kusen pada tiang bulat gitu kan, ada juga seperti itu. Nah, ini khusus jika tiangnya bulat atau tidak kotak gitu kan, bisa menggunakan kusen ini. Lalu yang ada profil ceklukan atau kusen profil penutup gitu kan, seperti yang tadi disebutkan. Nah, ini untuk keterangan untuk kusen ukuran 4 in kali 1/3/4, tebalnya itu 1,3 mm. Lalu untuk kusen 3 inci dengan 3 in kali 1,5 in, untuk tebalnya itu 1,15. Nah, selain kusen juga ada profil kusen dan rangka khusus jendela, rangka daun jendela. Ini bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk ketebalannya itu rata-rata 1,5 mm untuk profil tersebut. Nah, paling itu yang bisa disampaikan untuk profil untuk kusen aluminium. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kusen aluminium itu kita tinggal memasangkan saja gitu kan, tinggal menggabung-gabungkan tanpa harus melakukan penyuguhan itu kan, pembentukan itu kan. Hanya tinggal pemotongan saja sesuai dengan ukuran pada lintel beam yang sudah dibuat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.